Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan membahas kembali yaitu soal pretest PBG sesuai kisi-kisi terbaru tahun 2022, indikator 13, 14, 15, dan 16. Jika Bapak Ibu ingin mengikuti pembahasan indikator sebelumnya, silakan cek di link deskripsi video karena sudah kami cantumkan masing-masing pembahasan indikator-indikator, sehingga pada pertemuan kali ini kita sudah sampai ke indikator 16 Bapak Ibu. Mari kita lihat yaitu bentuk indikator tersebut. Pada indikator ke-13, 14, 15, dan 16 ini yaitu mengenai tentang subtopiknya tentang sikap disiplin, penuh panggilan jiwa, dan sikap samapta Bapak Ibu. Pada indikator pertama yaitu memberikan penghargaan atau hukuman kepada peserta didik sesuai tata tertib sekolah yaitu level kognitifnya C5. Dan indikator ke-14 yaitu menampilkan sikap senang dan nyaman dalam mendidik. Ini indikatornya yaitu C4. Dan indikator ke-15 dan 16 yaitu menunjukkan sikap kesiagaan dalam proses mendidik. Ini indikatornya yaitu level kognitifnya C4 Bapak Ibu. Mari kita lihat yaitu bentuk soal setiap indikator. Perhatikan soal nomor 1. Oke. Kedisiplinan di sekolah yang berkaitan dengan pemberian reward dan punishment merupakan perwujudan dari teori pendidikan A. Konstruktivistik, B. Behavioristik, C. Kognitivistik, C. Konektivistik, E. Realistik Bapak Ibu. Jadi perlu kita ketahui yaitu masing-masing pengertian dari teori belajar ini atau teori pendidikan ini Bapak Ibu. Mengenai tentang pembahasan pengertian dari masing-masing teori ini, sebelumnya sudah kita bahas yaitu pengertian dari teori konstruktivistik, behavioristik, kognitivistik, dan yang lain Bapak Ibu. Kali ini langsung kita jawab, yaitu kata kuncinya adalah pemberian penghargaan atau reward ya, punishment kepada peserta didik. Ini merupakan teori pendidikan behavioristik Bapak Ibu, maka jawabannya adalah yang B, yaitu teori behavioristik Bapak Ibu ya. Dari kata kunci yaitu pemberian reward dan punishment. Oke, ini merupakan teori behavioristik. Kita lanjut soal nomor 2. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang terlambat datang ke sekolah. Tindakan guru tersebut berarti mengingatkan dalam aspek A. Sikap disiplin, B. Panggilan jiwa, C. Sikap samapta, D. Sikap kesepenuhhatian. Oke, di sini kata kuncinya adalah mengingatkan peserta didik yang terlambat, Bapak Ibu. Ya, maka kita mengingatkan peserta didik yang terlambat datang ke sekolah. Ini merupakan tindakan guru yang berarti mengingatkan dalam aspek sikap disiplin. Berarti jawabannya adalah A Bapak Ibu. Karena kan mengingatkan peserta didik yang terlambat Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Soal nomor 3. Guru BK memanggil beberapa siswa yang sering terlambat datang ke sekolah ke ruangan BK. Tindakan guru BK tersebut dari aspek A. Mendidik, B. Mengajar, C. Mengevaluasi, D. Menghukum, E. Membimbing. Ingat di sini peran BK ya, kata kuncinya adalah peran BK, yaitu memanggil beberapa siswa yang sering terlambat datang ke sekolah ke ruangan BK. Maka tindakan guru BK tersebut dari aspek yaitu membimbing Bapak Ibu, yaitu E. Jawaban yang benar yaitu membimbing. Karena biasanya guru BK di saat memanggil siswa tersebut ya, dia memberikan pengarahan pendidikan ya, sehingga bisa dikategorikan dalam membimbing supaya siswa tersebut tidak terlambat lagi datang ke sekolah Bapak Ibu. Oke ya. Lanjut nomor 4.
Di dalam penilaian pembelajaran ada beberapa penilaian tentang aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk aspek ranah penilaian sikap, disiplin. A. Pretest. B. Postes. C. Tepat waktu datang ke sekolah. D. Kerjasama. E. Jujur. Ingat di sini indikator atau kata kuncinya adalah penilaian sikap Bapak Ibu, yaitu aspek ranah penilaian sikap merupakan untuk nomor 4 ini adalah tepat waktu datang ke sekolah. Berarti jawabannya adalah C Bapak Ibu ya. Oke. Lanjut untuk soal nomor 5. Salah satu pusat pendidikan bagi anak adalah keluarga. Orang tua yang dalam kesehariannya rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada hakikatnya menanamkan pada anak A. Kedisiplinan dan tanggung jawab. B. Hak dan kewajiban. C. Kejujuran dan tenggang rasa. D. Kejujuran dan toleransi. E. Gotong royong dan tanggung jawab. Di sini kata kuncinya yaitu melaksanakan ibadah Bapak Ibu. Ya, di sini kan ada salah satu pusat pendidikan bagi anak adalah keluarga. Ya, adalah keluarga. Orang tua yang dalam kesehariannya rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada hakikatnya menanamkan pada anak yaitu kedisiplinan dan tanggung jawab. Berarti jawabannya adalah A, yaitu untuk anak tersebut supaya disiplin dan tanggung jawab terhadap kegiatan anak tersebut ya. Oke, lanjut. Nomor 6. Psikologi belajar membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi individu belajar dan bagaimana individu belajar yang dikenal dengan istilah teori belajar. Ya, psikologi yang membahas teori disiplin daya termasuk juga teori A. Disiplin mental, B. Behaviorisme, C. Organismik, D. Kognitif Gestaltfel, E. Psikologi. Perhatikan kata kuncinya. Oke, pada kata kunci ini adalah membahas tentang faktor yang mempengaruhi belajar dan bagaimana individu belajar dikenal dengan istilah teori belajar. Ya, nah, di sini kan udah jelas ya. Di sini kata kuncinya adalah membahas teori disiplin daya. Dari kata kunci yaitu teori disiplin daya ini termasuk juga teori yaitu disiplin mental. Berarti jawabannya adalah A. Dari kata kuncinya adalah teori disiplin, maka jawabannya adalah disiplin mental Bapak Ibu. Oke ya, lanjut soal nomor 7. Siti bercerita pada Pak Budi adalah ada masalah dalam keluarganya sehingga tidak bisa ke sekolah. Akhirnya Pak Budi berkunjung ke sekolah atau akhirnya Pak Budi berkunjung ke rumah Siti dengan senang hati. Sikap Pak Budi termasuk dari panggilan A. Sosial, B. Religius, C. Disiplin, D. Norma. Perhatikan di sini. Akhirnya Pak Budi berkunjung ke rumah Siti dengan senang hati. Ya, dengan senang hati. Maka ada hubungan antara siswa dan guru tadi ya. Maka kalau ada hubungan sama juga antara guru dan masyarakat atau antara guru dan lingkungan. Maka untuk nomor 7 ini sudah jelas yaitu termasuk dari panggilan sosial. Berarti jawabannya adalah A Bapak Ibu. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Sebagai humanisasi, pendidikan bukan berarti pembentukan manusia atau peserta didik oleh manusia lainnya atau pendidik. Sebab asumsi bahwa manusia atau peserta didik adalah A. Makhluk religius yang diciptakan oleh Tuhan, B. Pribadi yang berkembang dan berakal, C. Manusia merupakan makhluk otonom, D. Makhluk sosial yang dapat mempengaruhi satu sama lain, D. Makhluk yang memiliki moral sehingga dapat membedakan baik dan buruknya. Oke, kita lihat di sini kata kuncinya adalah sebab asumsi manusia ya bahwa manusia atau peserta didik adalah perhatikan humanisasi. Sebagai humanisasi pendidikan bukan berarti pembentukan manusia atau peserta didik oleh manusia lainnya atau pendidik. Sebab asumsi bahwa manusia atau peserta didik adalah yaitu humanisasi. Berarti kalau humanisasi hubungan manusia antara satu dengan yang lain. Berarti ini sudah sosial ya. Karena
peserta didik itu juga manusia. Manusia itu memiliki sifat atau sikap yaitu sosial. Berarti jawabannya adalah D. Ya, peserta didik adalah makhluk sosial yang dapat mempengaruhi satu sama lain. Oke, lanjut. Nomor 9. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi peserta didik adalah A. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidikan. B. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat. C. Memahami berbagai pasal-pasal dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. D. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. E. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. Oke, perhatikan Bapak Ibu kata kuncinya. Di sini perlu kita tandai adalah landasan pendidikan. Ya, salah satu manfaat mempelajari. Salah satu manfaat landasan pendidikan bagi pendidik ya. Oke. Jadi kata kuncinya adalah salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah untuk nomor 9 ini, maka karena landasan manfaat mempelajari pendidikan itu sendiri adalah memahami berbagai karakter peserta didik. Berarti jawabannya adalah D. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. Oke ya, Bapak Ibu. Tetap semangat Bapak Ibu ya untuk menghadapi pretest PBG sebentar lagi. Kita lanjut soal nomor 10. Oke, seseorang guru mengajar di dalam kelas dengan metode ceramah sehingga proses pembelajaran lebih berpusat pada guru sedangkan siswa pasif. Karena hanya mendengarkan. Hal tersebut termasuk dalam proses pendidikan yang beraliran A. Rekonstruksionisme, B. perennialisme, C. behavioristik, D. asesnialisme, E. humanisme. Oke, kata kuncinya adalah pembelajaran berpusat pada guru sedangkan siswa pasif. Ini merupakan aliran yaitu behavioristik atau behaviorisme. Maka jawabannya adalah C. Inilah kelemahan yaitu teori behavioristik yaitu di dalam proses pembelajaran. Karena pada teori ini hanya berpusat pada guru sedangkan siswa pasif ya. Oke, ini kelemahan dari teori behavioristik. Lanjut yaitu soal 11. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, pendidikan hendaknya bertujuan agar peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal tersebut merupakan contoh A. Landasan yuridis, B. Landasan psikologi, C. Landasan sosiologi, D. Landasan religius, E. Landasan historis. Kata kuncinya di sini kan sila pertama kan tentang ketuhanan yang Maha Esa ya. Yang mana agar peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berarti ini merupakan landasan religius. Berarti jawabannya adalah D. Oke, lanjut Bapak Ibu. Soal nomor 12. Guru sebagai pendidik profesional mempunyai tugas utama. A. Membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik. B. Membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pria anak usia dini jalur pendidikan formal. Oke, untuk nomor 12 ini cari jawaban ya karena ini panjang, maka cari jawaban yang lengkap Bapak Ibu. Kita lihat yang lengkap. Ya, maka dari pendidikan usia dini sampailah pendidikan menengah Bapak Ibu ya. Oke. Di sini kan pendidikan dasar, pendidikan langsung pendidikan menengah, yang D tidak tepat, yang E juga tidak tepat. Oke, coba kita cek yang untuk nomor 12 ini, kita cek yang C. Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Oke, mengajar, berarti dia lebih lengkap ya Bapak Ibu ya. Maka jawabannya adalah C, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, sedangkan yang lain tidak ada mengajar. Ya, ada yang E mengajar, namun di sini
tidak ada mengevaluasi. Ya, melatih, menilai tidak ada, mengevaluasi tidak ada. Maka jawaban yang lengkap adalah C, Bapak Ibu. Tugas utama seorang guru profesional, ya. Oke, lanjut. Soal nomor 13. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangpun karso tutwuri handayani. Yaitu moto pendidikan yang dicetuskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro. Manakah pernyataan di bawah ini yang mencerminkan bukan sikap guru dan prinsip kepemimpinan pembelajaran tersebut, yaitu A. Guru harus bisa jadi contoh yang baik bagi anak didiknya. B. Guru menjadi sahabat belajar siswa. C. Guru menjadi fasilitator dan inovator dalam proses pembelajaran. D. Guru menjadi satu-satunya sumber belajar. E. Guru memberikan penghargaan kepada siswa. Ingat, di sini kan kata kuncinya di sini yang bukan, ya. Yang bukan atau gini, manakah pernyataan di bawah ini yang mencerminkan bukan sikap guru? Oke, bukan sikap guru. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 ini adalah D, Bapak Ibu, ya. Guru menjadi satu-satunya sumber belajar. Ini bukan prinsip atau bukan mencerminkan seorang guru, ya, yang mana guru harus membimbing, mengarahkan, gitu ya. Nah, jadi banyak antara A, B, C, E ini adalah bisa kategori yaitu cerminan sikap guru, namun yang D ini tidak tepat karena bukan satu-satunya lah guru sebagai sumber belajar, ya. Oke, lanjut. Soal nomor 14. Pak Budi menyuruh siswa menyiapkan buku dan pulpen di atas meja. Itu termasuk dari bagian A. Kesiapsiagaan dalam pembelajaran, B. Evaluasi, C. Membimbing, D. Mengevaluasi, E. Melatih. Perhatikan, di sini kan Pak Budi menyuruh siswa menyiapkan buku dan pulpen di atas meja. Itu termasuk dari bagian untuk 14 ini adalah kesiapsiagaan dalam pembelajaran. Biasanya guru sebelum pembelajaran dimulai yaitu mengingatkan siswa untuk menyiapkan yaitu peralatan pembelajaran semacam buku, pena, pensil, penghapus dan lain-lain, ya, supaya proses pembelajarannya bisa berlanjut. Lanjut. Nomor 15. Siti sekarang lebih mahir dalam memperbanyak secara okulasi pada tanaman karet. Setelah belajar materi perbanyakan dari Bu Rahma. Berarti Bu Rahma berhasil dalam A. Mengajar, B. Membimbing, C. Mengarahkan, D. Melatih, E. Evaluasi. Perhatikan di sini. Intinya di sini peserta didik sudah mampu atau sudah mahir, ya, kata kuncinya mahir dalam memperbanyak okulasi, ya, karet setelah mempelajari materi yaitu dari Bu Erma. Berarti Bu Erma ini atau Bu Rahma ini berhasil dalam melatih. Berarti jawabannya adalah D, yaitu melatih, ya, melatih sehingga anak mahir dalam okulasi, ya, dalam bagaimana cara okulasi yang baik, gitu ya. Lanjut soal nomor 16. Kepribadian guru dengan menampilkan tindakan yang sesuai dengan norma religius, iman dan takwa, jujur, ikhlas, suka menolong, dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. Maka guru tersebut A. memiliki kepribadian yang dewasa, B. memiliki kepribadian yang mantap dan stabil, C. memiliki kepribadian yang arif, D. memiliki kepribadian yang berwibawa, E. memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Kata kuncinya di sini adalah, kan di sini ada, yaitu norma religius, yaitu iman dan takwa, jujur, ikhlas, dan suka menolong, dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. Maka guru tersebut adalah memiliki akhlak yang mulia, ya. Jawabannya adalah E. Dia lebih tepatnya memiliki akhlak yang mulia. Berarti akhlak yang mulia kan berkaitan dengan ini, ya, religius, ya, iman dan takwa, jujur, ikhlas, suka menolong. Lanjut
soal nomor 17. Ekspresi positif seorang guru diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut, kecuali A. Menyayangi peserta didik dalam kebaikan, B. Memberikan keteladanan dalam beribadah, C. Berdoa setiap mengawali belajar dan berdisiplin, D. Memberikan senyum, salam, sapa, dan santun, E. Marah-marah dan berlaku kasar terhadap orang lain. Oke, di sini kata kuncinya adalah ekspresi yang positif guru, ya, diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun ada kata kecuali, oke, atau yang bukan lah ya, yang bukan ekspresi positif seorang guru, gitu ya, intinya seperti itu. Maka jawabannya adalah E, yaitu marah-marah dan berlaku kasar terhadap orang lain. Ini bukan merupakan ekspresi positif seorang guru. Jawabannya adalah E. Oke ya, terima kasih Bapak Ibu atas kunjungannya dan terima kasih atas atensinya selama ini. Kita lanjutkan yaitu indikator berikutnya dan insya Allah ya langsung kita lanjutkan pada part-part berikutnya. Sekali lagi, jika Bapak Ibu belum sempat mengikuti pembahasan sebelumnya, silakan lihat di deskripsi video Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.